Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan Ibu pada pelajaran IPA. Anak-anak yang Ibu sayangi, semoga kalian sehat selalu bersama keluarga. Marilah kita mulai pembelajaran kita pagi ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang gerak pada makhluk hidup. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas tentang gerak dan hubungannya dengan gaya. Adapun tujuan pembelajaran yang kita tuliskan mulai bab 2 ini adalah menuliskan. Kita akan menganalisis, maksud Ibu ya, menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton dan penerapannya pada gerak benda dan makhluk hidup. Mari kita mulai. Seperti yang kita ketahui, gerak pada benda akan kita mulai dari pengertian gerak. Kemudian kita akan membahas gerak lurus. Apa sih yang dimaksud dengan gerak? Benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya berubah terhadap titik acuan. Sedangkan benda disebut bergerak semu apabila gerak benda dilihat oleh pengamat yang berada dalam sistem yang bergerak. Apa itu gerak lurus? Gerak lurus dibagi menjadi dua macam, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Pada kesempatan ini kita akan mengenal beberapa besaran. Di kelas 7 mungkin sudah disinggung. Nah, di kelas 8 ini kalian akan mengenal lagi istilah kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh benda tiap satuan waktu. Kecepatan adalah perpindahan benda tiap satuan waktu tempuh. Semuanya diberi lambang V, jarak tempuh atau perpindahan benda diberi lambang S, dan waktu tempuh diberi lambang T. Kemudian percepatan. Percepatan diberi lambang A adalah perubahan kelajuan yang dialami benda tiap perubahan waktu, atau dikenal dengan rumus A sama dengan delta V per delta T. Ini adalah besaran-besaran yang akan sering kalian temukan hingga nanti kelas 9. Ada A, V, V0, T, T1, T0, delta V, dan delta T. Kita langsung ke contoh soal. Untuk contoh soal yang kecepatan sudah pernah Ibu bahas pada pertemuan di awal, ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang percepatan. Masih ada hubungannya dengan kecepatan, tapi kali ini rumusnya lebih banyak, ya. Contoh, roket SpaceX bergerak dengan kecepatan konstan 250 meter per sekon. Selama 5 sekon, roket melakukan percepatan atau pertambahan kecepatan sebesar 50 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya, berapakah kecepatan roket sekarang? Seperti biasa, maka kita akan mengubah kalimat cerita menjadi lambang. Kecepatan konstan awal roket disebut, kita beri lambang V0, VO boleh, 250 meter per sekon.
Delta T perubahan kecepatan, yaitu berapa perubahannya? 5 sekon. Kemudian A adalah apa? Iya, percepatan. Besarnya adalah 50 meter per sekon kuadrat. Ditanya berapa kecepatan roket sekarang setelah mengalami penambahan kecepatan. Nah, percepatan rumusnya adalah, kamu sudah hafal, tidak hanya dihafal tapi kita pahami. Percepatan adalah besarnya perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Nah, A-nya kita masukkan angkanya 50 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang ditanyakan kecepatan terakhirnya roket berapa. Nah, ini namanya VT berapa. Kemudian kecepatan awal dikurangi kecepatan awal, kita masukkan angkanya per 5 sekon. Kita masukkan angkanya, kita kali silang. Ini dengan ini kita salikan silang ya. Jadi menjadi 250 meter per sekon sama dengan ini. Kemudian dalam matematika ini pindah sehingga menghasilkan kecepatan akhir roket adalah 500 meter per sekon. Ya, anak-anak, kita akan membahas hubungannya dengan gaya. Ya, gaya pada benda kita pelajari ada resultan gaya. Apa itu resultan gaya? Resultan gaya adalah perpaduan dua gaya atau lebih. Nah, gaya itu apa? Ayo, pada kesempatan ini kita akan kenalkan pada kalian, gaya adalah besaran yang berhubungan dengan yang disebut dengan dorongan atau tarikan. Ya, jadi pengertian gaya adalah dorongan atau tarikan. Misalnya ketika kamu mendorong meja, maka kamu sedang memberikan gaya pada meja. Nah, nanti kita lihat di modul juga. Ya. Gaya diberi lambang F. Besaran gaya diberi lambang F dengan satuan Newton. Nah, pada saat melukiskan gaya, kita melukisnya dengan tanda panah. Kalau seperti ini namanya ada 3 gaya. Gaya pertama, gaya kedua, gaya ketiga. Nah, gaya yang seperti ini disebut resultan gaya. Jumlahnya adalah R atau resultan gaya. Besarnya berapa kalau gambarnya seperti ini? F1 ditambah F2 ditambah F3. Itulah besarnya resultan gaya. Kalau yang dilukiskan gayanya berlawanan arah, misalnya nih kalian ada 2 orang, satu mendorong meja ke kanan, satu mendorong meja ke kiri. Nah, itu artinya resultan gaya yang diterima meja adalah selisih. Nah, kalian perhatikan gambarnya. Gaya 1 atau F1 itu lebih panjang panahnya. Maka rumusnya menjadi F1 dikurangi F2. Itulah yang diterima meja. Sehingga mejanya bergeraknya cuma sedikit. Dibandingkan apabila semua misalnya pada gaya yang tadi ya, yang pertama semuanya sama-sama mendorong searah, maka pasti resultan gayanya pasti akan jauh lebih besar. Jenis-jenis gaya ada kalau gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh ada gaya otot, gaya pegas, gaya gesek, gaya mesin ya. Sedangkan gaya tak sentuh contohnya gaya yang dialami oleh magnet, gaya gravitasi, gaya listrik, gaya berat. Anak-anak, kita sedikit membahas tentang gaya gesek dan gaya berat. Gaya gesek kebanyakan ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan. Ketika sepatu kita bergesekan dengan permukaan tanah, permukaan jalan, maka otomatis sepatu kita akan lebih cepat aus, sama seperti ban pada motor. Tapi kita menjadi tidak licin, tidak mudah jatuh. Ya, ada yang menguntungkan juga. Nah, sekarang bagaimana rumusnya kita mencari gaya? Gaya di sini disebut sigma F atau resultan gaya adalah
massa benda kali percepatan. Nah, kalau ini gaya benda dikurangi gaya gesek, boleh ya. Tapi yang perlu kalian yang nanti kita akan bahas juga adalah pada hukum Newton 2 nih. F sama dengan M kali A. Sedangkan gaya berat itu apa? Gaya yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, sehingga rumusnya menjadi boleh ditulis F, boleh juga ditulis W kecil ya, sama dengan M kali G. Berapa besarnya percepatan gravitasi? Percepatan gravitasi bumi besarnya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, hubungannya dengan semua yang tadi kita bahas, maka gaya akan berhubungan dengan hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Hukum Newton 1 menjelaskan tentang sifat benda yang cenderung mempertahankan keadaannya atau disebut mempertahankan kelembamannya. Nah, sama seperti ini. Jadi, mobil ini berusaha untuk tetap dalam posisinya sehingga dia diam, tidak bergerak ketika ada mobil lain yang bergerak. Ini adalah contohnya. Ya, berusaha untuk mempertahankan keadaannya. Kemudian hukum Newton 2 berbunyi, jika ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, akan dihasilkan suatu percepatan dalam arah yang sama dengan resultan gaya, yang disebut dengan F sama dengan M kali A. Ya, tadi kita sudah bahas. Hukum Newton 3 mengatakan, jika benda pertama mengerjakan baik gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama dengan nilai atau besar yang sama, tapi arahnya berlawanan. Contohnya adalah pada roket ini. Jadi ketika roket ini memberikan gaya ke bawah dengan tenaganya, otomatis ada asap yang memberikan gaya juga ke atas. Atau pada saat kita berenang, maka kita mengayun tangan kita ke belakang, tapi badan kita maju ke depan. Itulah prinsip contoh dari prinsip hukum Newton 3. Anak-anak, ini ada contoh soal. Hasan, Mardi, dan Dayat bekerja sama menggerakkan gerobak. Gaya Hasan 150 Newton. Ya, satuan gaya adalah Newton. Ya, lambangnya F. Mardi gayanya 100 Newton dan Dayat gayanya 150 Newton. Ketiga-tiganya sama-sama memberikan gaya yang searah pada gerobak ini. Diketahui massa gerobak beserta isinya. Apa isinya gerobak ini ya? Nggak tahu nih, mungkin cau atau apa ya. Massa gerobak beserta isinya adalah 250 kg. Apabila gaya gesek yang dialami gerobak 200 Newton, gaya gesek itu apa Bu wujudnya? Bisa ada batu-batu kerikil di bawah sini. Ya, maka tentukan resultan gaya pada gerobak. Kemudian tentukan percepatan gerobak. Kita perhatikan. Dari soal cerita yang ada pada gambar ini, kamu ubah dulu menjadi lambang. Gaya Hasan F1, gaya Mardi F2, gaya Dayat F3. Ya, kemudian gaya gesek 200 Newton, massanya 250 kilo. Yang ditanyakan berapa resultan gaya? Karena ini Mardi, Hasan, dan Dayat itu bekerjanya searah, maka resultan gayanya harus dijumlah. 150 Newton ditambah 100 Newton ditambah 150 Newton. Jangan lupa ada gaya gesek, ada batu-batu di bawah sini yang nggak tergambar. Nah, dikurangi gaya geseknya. Jadi
Resultan gaya pada gerobak adalah 200 Newton. Berapa percepatan gerobak? Nah, kamu apa rumus gaya Newton 2? F sama dengan M kali A. Kalau yang dicari A, maka A sama dengan resultan gaya yang dialami benda tiap massa benda. Sehingga percepatannya ditemukan A sama dengan 200 Newton dibagi 250 Newton. Sehingga ditemukan angka besarnya A 0,8 meter per sekon kuadrat. Anak-anak, itu sekilas tentang materi pada minggu ini, pada pekan ini. Apabila ada pertanyaan, maka kita diskusikan pada Jaga Ratu bagian tanya jawab. Kemudian kalian lihat adakah latihan soal di format tugas. Nah, nanti kalau ada latihan yang sudah disiapkan silahkan dikerjakan, kemudian dikumpulkan sesuai perintah. Marilah kita berdoa. Allahumma inni istaudiuka ma alam tani fardudhu ilayya indah hajati ilaik walatan sani ya robbal alamin. Demikian anak-anak yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Semoga kalian sehat selalu bersama keluarga. Kita sudahi dulu pertemuan kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.